Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ratu Bilqis hidup dan mati di tanah Jawa. Dalam riwayat Al-Quran, begitu banyak tokoh wanita yang disebutkan. Terlepas dari sisi baik dan buruknya, dari kisah-kisah tersebut tidak jarang bayi perempuan yang baru lahir juga langsung diberi nama sesuai wanita dengan sifat yang anggun dalam kisah tersebut. Al-Quran memang bukan buku sejarah yang menceritakan banyak kisah, tetapi merupakan kitab yang ditujukan memberi petunjuk. Salah satu tokoh yang dikisahkan sebagai wanita bijaksana di dalam Al-Quran adalah Ratu Bilqis, yang terkenal karena contoh kebijaksanaannya. Ratu Syibah Bilqis digambarkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44 sebagai seorang yang bijaksana dan berpengaruh. Dirinya adalah pemimpin sejati yang demokratis dan memilih berkonsultasi dengan konselornya sebelum mengambil keputusan. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman diberitahu mengenai kepemimpinan dari kerajaan dan tahta Ratu Syibah itu. Namun sayangnya, Nabi Sulaiman juga mendapat kabar bahwa rakyat Ratu Bilqis tidak percaya kepada Allah dan memilih menyembah matahari. Atas pertimbangan tersebut, ia bersurat kepada Ratu Bilqis dan mengundangnya untuk bercakap dan beriman kepada Allah. Undangan itu dituliskan dalam Quran surat An-Naml. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, jangan bertindak sombong dan datanglah kepada saya untuk berkomitmen hidup dalam damai. Quran surat An-Naml ayat 30-31. Tidak langsung mendatanginya, Bilqis memilih menghubungi penasihatnya menyoal pesan dari Nabi Sulaiman itu. Alih-alih menyarankan kedatangan, para perwira militer Bilqis menyarankan tindakan militer dan membalas suratnya Nabi Sulaiman. Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Quran surat An-Naml ayat 33. Jawaban Ratu Bilqis saat itu juga diketahui sangat bijak. Dia berkata, jika Sulaiman hanya seorang raja, mereka akan memuaskannya dengan hadiah. Tetapi jika dia adalah seorang nabi, seperti yang disebutkannya pada Bilqis, maka Bilqis menyatakan untuk menghadapinya dengan sangat hati-hati. Mendapat kabar tersebut, Nabi Sulaiman tegas menolak hadiah tersebut. Sehingga satu-satunya cara yang disadari Bilqis adalah dengan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam kisah di Al-Quran, mereka diceritakan berakhir dalam pertemuan itu dan Bilqis yang menjadi muslimah. Namun di kisah selanjutnya jika mereka dikatakan akhirnya menikah. Ratu Syibah Bilqis adalah salah satu wanita dengan kepribadian yang baik di dalam Al-Quran. Dia berbakat dalam berdiplomasi dan merupakan pemimpin yang berhati-hati serta tidak akan menempatkan rakyatnya dalam situasi yang tidak berdaya. Kejadian tersebut terjadi di negeri Sabah, dan konon negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Hasyahamdi. Melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih, sejak 1979 hingga kini, Fahmi Basya bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi juga merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia keperbakalaan kita, kata Fahmi Basya. Menurut Fahmi Basya, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya dan telah digambarkan dengan jelas di dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Kisah itu berawal dari Nabi Sulaiman yang pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Nabi Sulaiman meminta kepada burung hutut untuk mencari sumber mata air. Setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil-panggil, burung hutut akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hutut kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu langsung mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman.
Dilanjutkan burung hudhud, saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Bilqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu menurut Fahmi Basya berada di antara dua dukuh, yakni Dukuh Dawung dan Dukuh Sambireja, Desa Bokoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Bilqis sama dengan Ratu Boko, sambung Fahmi Basya. Dilanjutkan oleh burung hudhud, Ratu Bilqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disesatkan matanya oleh setan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan dari burung hudhud, akhirnya Nabi Sulaiman marah besar, sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Bilqis kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima oleh Ratu Bilqis. Fahmi Basya mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam kolam istana Ratu Boko, terbuat dari lempengan emas, begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari. Dari kisah tersebut, Fahmi Basya menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang. Dan di antara fakta lapangan tersebut adalah: yang pertama, surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Surat itu ditemukan di dalam kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas yang bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Yang kedua adalah istana Ratu Bilqis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Yang ketiga, istana Ratu Boko yang telah dirusak. Menurut Fahmi Basya, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan gaib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana tersebut. Yang keempat adalah tempat bersujud menghadap matahari di istana Ratu Boko. Tempat inilah yang burung hudhud melihat Ratu Bilqis dan pengikutnya sedang melakukan upacara penyembahan matahari. Yang kelima, tamatsil Ratu Bilqis sedang menyingsingkan kainnya ketika disuruh masuk ke istana Nabi Sulaiman yang disangka air besar. Sejumlah fakta inilah yang melahirkan teori awal Indonesia negeri Sabah yang hilang. Fakta penguat negeri Sabah di Indonesia dan bukan di Yaman adalah hutan Sabah di Wonosobo dan daerah Sleman yang diambil dari nama Nabi Sulaiman.